Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya akan coba eh, memberikan sebuah tutorial untuk membuat icon pada menu atau dashboard kita, gitu ya. Nah, di sini lebih khusus untuk penggunaan Linux kita, gitu ya. Dari yang OS kita yang sudah kita instalkan. Di sini kalau misalkan teman-teman install juga di Linux distro, khususnya distronya distro Ubuntu. Teman-teman nanti di sini akan saya coba jelaskan bagaimana membuat shortcut. Kadang-kadang kan shortcut di sini aplikasinya tersebut harus atau misalkan dijalankan ketika maksudnya bisa dijalankan ketika kita mengakses pada launcher dari aplikasi kita, misalnya seperti ini. Nah, seperti contoh kasusnya seperti di Postman gitu ya. Bagaimana sih kok di Postman ketika kita running itu harus menggunakan klik kanan seperti ini, tapi di dashboard kita nggak ada gitu ya. Misalnya di sini kita cari Postman. Nah, di sini nggak ada. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Nah, jadi cara menambahkannya, teman-teman, pertama install terlebih dahulu Genome Panel. Nah, di sini Genome Panelnya diinstal terlebih dahulu. Setelah diinstal, nah, lalu kemudian teman-teman coba jalankan ini ya, seperti ini. Genome Desktop item edit. Nah, biasanya shortcut atau launcher itu disimpan atau tersimpan atau agar bisa dibaca di launcher Linux Ubuntu kita itu ada di directory user, kemudian share, kemudian ada di applications itu ya. Nah, untuk membuatnya kita tambahkan dengan menambahkan komen eh, strip create new gitu ya. Kemudian kita enter saja. Nah, baik. Nah, di sini kita sudah bisa membuat launcher dari shortcut kita atau launcher kita ya. Nah, di sini ada pilihan untuk type-nya gitu ya. Kalau misalkan aplikasi tersebut bisa diakses di terminal gitu ya. Contohnya kayak Edge-Top gitu ya. Kayak Edge-Top gitu. Edge-Top. Nah, ini kan bisa diakses di terminal gitu ya. Nah, ini bisa kita langsung ketikkan saja di sini Edge-Top gitu ya. Nah, tetapi berbeda halnya ketika aplikasi tersebut berasal dari eksternal komputer kita gitu ya. Nah, di sini kita harus menambahkan atau membrowse launcher dari execute program aplikasi tersebut gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan aja namanya, misalnya di sini karena kita mau menambahkan untuk launcher Postman, kita tambahkan di sini Postman IDE gitu ya. Lalu di sini kita tambahkan komennya, kita browse. Nah, kita browse di sini, kita cari di. Nah, biasanya program kita simpan ada di directory OPT ya, OPT, terus kemudian kita simpan foldernya di sini. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman belum download, nah silahkan coba uh, download terlebih dahulu, lalu kemudian ekstrak, lalu kemudian setelah diekstrak biasanya ada file seperti ini. Kemudian kita open, di sini kita kasih saja komennya, misalkan uh, oke, di sini application for testing your API itu ya. Nah, di sini ada ikonnya juga bisa kita tambahkan. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Di sini bisa kita cari dengan cara di sini di Google juga bisa kita cari ya dengan keyword download icon, misalkan Postman IDE text PNG gitu ya. IDE PNG. Nah, Postman PNG. Nah, di sini ada pilihan ya. Nah, misalkan saya mau menambahkan pakai yang ini. Nah, ini bisa kita download dulu. Untuk icon silahkan teman-teman juga customize aja sendiri.
Nah, di sini saya download terlebih dahulu, save as image-nya, disimpan di dalam directory folder Postman, aplikasi Postman kita. Nah, misalnya di sini. Kita save, lalu kita balik lagi ke sini. Lalu kemudian kita ambil saja icon.png-nya ya. Nah, untuk extensionnya saya sarankan pakai PNG karena PNG itu backgroundnya bisa transparan ya di sekitarnya. Nah, ini disesuaikan juga sih dengan gambar yang kita download gitu ya. Nah, kita open, lalu kita oke. Nah, di sini teman-teman sudah ngebuat memang, tapi teman-teman belum memberikan execute atau perintah execute untuk launcher tersebut agar bisa di running gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman masuk ke directory user, kemudian share, kemudian cari applications, applications. Nah, kemudian di sini kita cari Postman yang sudah kita buat launchernya. Kita cari Postman, Postman kita cari Postman. Nah, di sini sudah ada. Kita klik kanan properties, lalu kemudian di sini permissionnya kita read and write. Nah, read and write, terus kemudian di sini di execute-nya kita allow executing file as program gitu ya. Nah, di sini sudah kita kasih uh, pengaturannya, lalu kita coba cari di dashboard kita ketikkan saja atau kita search di sini. Nah, di sini kalau misalkan sudah ada, nah di sini udah muncul ya Postman IDE kita. Postman IDE. Nah, seperti ini. Nah, programnya sudah launching gitu ya. Sudah bisa running dengan menggunakan icon juga. Nah, di sini juga bisa kita pin ya di dashboard kita agar ketika kita tutup ini tetap masih ada gitu ya. Maksudnya masih ada programnya gitu ya. Nah, ini bisa diklik gitu ya. Nah, ini masih bisa launching gitu ya. Baik, teman-teman, di video kali ini mungkin itu yang bisa saya share kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.